Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151421043, kelas 5B PGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kriteria memilih media pembelajaran dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, kriteria memilih media pembelajaran, dan yang kedua yaitu prosedur pemilihan media. Poin pertama yaitu kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi. Ini terdapat software komputer yang dipakai sebagai media yang cocok untuk mata pelajaran yang dapat disajikan melalui bantuan komputer dalam bentuk multimedia interaktif. Beberapa pendapat ahli tentang kriteria pemilihan media pembelajaran antara lain mengemukakan 6 kriteria yang perlu dipertimbangkan guru, yaitu yang pertama, ketepatan atau kesesuaian jenis media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan taraf berpikir anak. Untuk dapat memilih media pembelajaran secara tepat, guru haruslah mempertimbangkan kesatuan kriteria. Di antaranya adalah jumlah sasaran atau kelompok kecil, sedang atau besar, lokasi keberadaan sasaran, di dalam kelas atau di ruang terbuka, jenis media pembelajaran yang tepat bagi pembelajar, dan tingkat kesulitan pemanfaatannya, serta besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh pembelajaran. Mifta dan Nur Rahman, tahun 2022. Ketika pendidik membuat media, harus benar-benar menentukan media mana yang cocok untuk suatu materi agar bisa terlaksana pembelajaran yang efisien. Apabila pendidik memilih medianya yang salah, sangatlah berakibat fatal bagi peserta didiknya. Bukannya peserta didik paham dengan materi tersebut, malah peserta didik semakin bingung. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Yang kedua, tingkat kesulitan media yang disediakan oleh sekolah, hanya buku dan papan tulis. Yang ketiga, biaya dalam memilih media. Biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah. Yang keempat, ada ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Yang kelima, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Setelah mengetahui beberapa faktor dan kriteria dalam memilih media pembelajaran, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya, yaitu yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu praktis, luas, dan bedahan. Kemudian poin kedua, prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitu pula dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur, yaitu diantaranya model flowchart. Model flowchart ini digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, model matrik. Model matrik ini digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan dalam media pembelajaran. Yang ketiga, model checklist. Model checklist ini digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis penentuan media, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media
termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum, akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau biasa disebut dengan alat peraga. Jika sekedar hanya alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Kemudian yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Dan yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai, dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, ada mereview kembali jenis media yang telah dipilih. Apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. Yang keenam, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Mutu hasil belajar seorang siswa ditentukan oleh mutual proses pembelajaran yang dialaminya, dan hal ini dipengaruhi oleh tidak tepat strategi pembelajaran yang digunakan. Media pemilihan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, khususnya pemilihan media yang cocok untuk mengajarkan suatu bidang studi. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video yang ke-6 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.